Persaingan Scudetto kembali memanas, dan hal ini mendorong Simone Inzaghi untuk meninjau ulang strateginya di sisa Serie A musim ini. La Gazzetta dello Sport menyoroti pentingnya laga Inter kontra Lazio di pekan ke-37. Apalagi dengan Napoli harus bertandang ke markas Parma yang tengah berjuang menghindari degradasi. Peluang Inter untuk menyalip di detik-detik akhir kini terbuka lebar. Situasi ini mendorong perubahan dalam pendekatan rotasi pemain, terutama menjelang final Liga Champions. Menurut Gazzetta, skema eksperimen seperti saat menghadapi Torino takkan terulang pekan depan. Inter akan tampil lebih serius demi menjaga peluang juara Liga. Beberapa pemain kunci masih diragukan tampil. Lautaro Martinez dan Henrikh Mkhitaryan diperkirakan absen lagi saat menghadapi Lazio. Namun, ada sedikit harapan untuk bisa memanggil kembali Davide Fratesi dan Benjamin Pavard. Sementara itu, Marcus Thuram, yang sempat pemanasan lama saat melawan Torino namun tak dimainkan, kemungkinan besar akan ambil bagian, setidaknya sebagai pemain pengganti. Untuk susunan pemain, nama-nama seperti Francesco Acerbi, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, dan salah satu dari Denzel Dumfries atau Federico Di Marco diperkirakan kembali tampil sebagai starter. Dengan kompetisi yang kembali terbuka lebar, Inzaghi tampaknya tak mau lagi berjudi. Targetnya kini bukan hanya Eropa, tetapi juga kemungkinan kejutan manis di Serie A. Nikola Zalewski tampil luar biasa saat Inter menghadapi Torino, dan menurut Tuttosport, ia dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam laga tersebut. Penampilan gemilang ini memperkuat niat Inter untuk mengaktifkan opsi pembelian permanen senilai 6,5 juta euro yang telah disepakati dengan AS Roma. Didatangkan pada bursa transfer musim dingin Januari lalu, Zalewski dengan cepat menunjukkan kualitasnya. Kini, ia bukan hanya memperkuat posisinya dalam skuad, tetapi juga bersiap tampil di salah satu panggung terbesar dunia, yaitu final Liga Champions bersama Inter. Pemain muda asal Polandia itu sendiri mengaku ingin bertahan di Inter. Komitmennya terhadap klub dan performa impresif yang ia tunjukkan menjadi sinyal kuat bahwa masa depannya bersama Nerazzurri kian menjanjikan. Bursa transfer mulai memanas menjelang akhir musim, dan nama Angeon Boni kini masuk radar dua klub besar Serie A. Menurut laporan jurnalis Nicolo Schira melalui media sosialnya, pemandu bakat dari Inter Milan dan AS Roma terlihat hadir dalam laga terakhir Parma, yang kalah 2-1 dari Empoli. Striker muda asal Prancis tersebut menarik perhatian berkat performa impresifnya bersama Parma musim ini. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada tawaran resmi yang diajukan baik oleh Inter maupun Roma. Situasi ini masih dalam tahap pemantauan. Namun ketertarikan dua klub top terhadap Boni menandakan bahwa bursa transfer musim panas nanti bisa menjadi momen penting dalam karir sang pemain. Setelah meraih dua kemenangan penting, mengalahkan Barcelona di semifinal Liga Champions dan Torino di Serie A, pelatih Inter, Simone Inzaghi, memberikan waktu istirahat 2 hari kepada para pemainnya sebelum kembali bersiap menghadapi Lazio akhir pekan ini. Laga kontra Torino yang dimenangkan 2-0 tidak hanya memberi kepercayaan diri tambahan, tetapi juga mengantar Inter kembali menempel ketat Napoli, yang terpeleset usai ditahan imbang oleh Genoa. Kini, Nerazzurri hanya tertinggal 1 poin dengan 2 laga tersisa, membuka kembali peluang perebutan Scudetto. Sky Sport melaporkan bahwa Inzaghi berencana memanggil kembali sejumlah pemain inti yang diistirahatkan saat laga di Turin, termasuk Marcus Thuram yang kemungkinan besar akan kembali menjadi starter melawan mantan klub sang pelatih. Rabu sore nanti, Inter dijadwalkan kembali berlatih di Appiano Gentile. Fokus utama Inzaghi adalah mengevaluasi kondisi fisik beberapa pemain yang belum sepenuhnya fit. Kapten Lautaro Martinez diperkirakan masih belum siap dan tidak akan dipaksakan bermain. Sementara itu, kondisi Fratesi, Mkhitaryan, dan Pavard akan terus dipantau untuk melihat apakah mereka bisa masuk skuad, setidaknya sebagai pemain cadangan saat menjamu Lazio di San Siro. Christian Aslani kembali menunjukkan ketenangannya dari titik penalti. Setelah mencetak gol dari titik putih saat menghadapi Verona, gelandang asal Albania itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat eksekusi penalti saat Inter menang atas Torino. Ia sukses menaklukkan kiper tuan rumah, Vanja Milinkovic-Savic,
dan membantu Nerazzurri meraih kemenangan penting. Dengan gol ini, Aslani mencatatkan rekor pribadi dalam hal jumlah gol di satu musim Serie A. Total 2 golnya musim ini menjadi yang terbanyak dalam satu musim sepanjang karirnya di kasta tertinggi Italia, melewati catatan 1 gol yang ia torehkan bersama Inter di musim 2023-2024 dan saat masih membela Empoli pada musim 2021-2022. Menurut La Gazzetta dello Sport, Aslani memiliki catatan luar biasa dalam hal penalti. Dari total 10 eksekusi penalti yang dijalani, baik di level junior maupun profesional, ia belum pernah gagal mencetak gol. Performa stabil dan mental kuat dari titik penalti ini menegaskan potensi besar Aslani sebagai bagian penting dari masa depan lini tengah Inter. Persaingan Scudetto Serie A kembali memanas. Seperti yang disoroti Corriere dello Sport, kemenangan Inter atas Torino membawa mereka kembali hanya terpaut 1 poin dari Napoli, yang sebelumnya gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang 2-2 oleh Genoa. Dengan hanya 2 laga tersisa, semua kemungkinan kini terbuka lebar. Pada titik ini, segalanya berubah, termasuk dari sisi mentalitas, tulis media tersebut. Benar bahwa jadwal Napoli di atas kertas lebih menguntungkan, tapi Inter, yang kini tak lagi punya beban apapun, bisa bermain dengan lebih ringan. Sebaliknya, tekanan kini justru ada di pundak Lukaku dan rekan-rekannya. Inter, yang untuk sementara mengesampingkan fokus pada final Liga Champions, tampil di Turin dengan banyak pemain cadangan. Meski begitu, tim asuhan Simone Inzaghi tampil serius dan tajam. Gol cepat dari Nikola Zalewski dan penalti Aslani di awal babak kedua memastikan kemenangan 2-0 atas Torino. Formasi eksperimental yang digunakan Inzaghi, dengan Zalewski dan Korea bermain di belakang Taremi, terbukti efektif dan mengejutkan pelatih Torino, Paolo Vanoli. Corriere dello Sport menyebut, melihat hasilnya, solusi ini bisa dipertimbangkan kembali ke depannya, sebagai cara untuk menambah unsur kejutan dan mengubah arah pertandingan yang buntu secara taktik. Dengan momentum yang kembali ke tangan mereka, Inter kini berlari dengan kepala lebih ringan dan harapan besar di 2 jalur, Scudetto dan Liga Champions. Mantan Kapten Inter Milan, Giuseppe Bergomi, memberikan analisis tajam soal kondisi terkini Nerazzurri menyusul hasil imbang mengejutkan Napoli 2-2 melawan Genoa. Dalam wawancaranya di Sky Sport, Bergomi menilai bahwa hasil tersebut bisa menjadi titik balik dalam perebutan gelar Serie A. Pada titik ini, ada sesuatu yang berubah untuk Inter, ujar Bergomi. Menurut saya, sekarang mereka mulai benar-benar memikirkan Scudetto. Sebelumnya, Inter memainkan para starter hingga pertandingan melawan Barcelona, lalu mulai menurunkan pemain cadangan. Tapi sekarang saya rasa mereka akan kembali memainkan beberapa pemain inti. Bergomi juga menyoroti tekanan besar yang kini berpindah ke Napoli. Napoli sekarang tidak boleh lagi kehilangan poin, mereka harus menang. Dan saya yakin Inter akan melakukan segala cara untuk menang dalam 2 laga tersisa, tambahnya. Sebagai penutup, Bergomi menyebut bahwa pertandingan antara Venezia dan Fiorentina juga bisa memengaruhi jalannya kompetisi, khususnya terkait Parma. Kita juga perlu melihat apa yang akan dilakukan Venezia, karena itu bisa berdampak terhadap Parma, tutupnya. Daniel Adani memberikan pandangannya mengenai persaingan Scudetto dalam program La Domenica Sportiva, usai kemenangan 2-0 Inter atas Torino dan hasil imbang 2-2 antara Napoli dan Genoa. Menurut mantan bek timnas Italia itu, Inter menunjukkan kualitas sejati meski harus membagi fokus dengan Liga Champions. Inter tetap harus mempersiapkan diri untuk Liga Champions. Jadi wajar mereka melakukan rotasi, ujar Adani. Tapi tim ini tetap kuat dan matang. Mereka tahu bagaimana menjaga performa di tengah jadwal padat. Adani juga memberikan apresiasi pada perjalanan Napoli musim ini, yang menurutnya sudah melampaui ekspektasi. Napoli tetap menjalani musim yang penting dan tidak terduga, mengingat mereka hanya finish di peringkat 10 musim lalu, tambahnya. Namun, ia mengingatkan bahwa hitung-hitungan di atas kertas tak selalu mencerminkan kenyataan. Di paruh kedua musim, Napoli kehilangan poin melawan Genoa, Venezia, Como, dan Udinese. Jadi, kita bisa buat kalkulasi, tapi pada akhirnya lapanganlah yang menentukan segalanya, pungkasnya. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake.
Vonimir Boban memberikan pandangannya menjelang final Liga Champions antara Inter dan Paris Saint-Germain dalam sebuah wawancara dengan Milan Hello. Mantan pemain dan direktur AC Milan itu menilai laga tersebut akan menjadi pertarungan yang kompleks dan tidak terlalu menghibur secara permainan, namun sangat taktis. Saya melihat pertandingan ini sangat rumit untuk kedua tim, ujar Boban. PSG bisa bermain bertahan seperti tim Italia. Mereka punya kecepatan luar biasa. Lihat saja Hakimi, Nuno Mendes, dan pemain-pemain depan mereka. Mereka punya dinamisme dengan Vitinha dan Neves, dan secara taktik sangat cerdas. Mereka berhasil menyingkirkan Arsenal, dan dengan Donnarumma di bawah Mistar, Inter akan menghadapi laga yang sangat sulit. Meski begitu, Boban juga menilai bahwa Inter memiliki kekuatan utama yang tak bisa diremehkan. Inter tak memberi ruang yang diinginkan lawan. Ini akan menjadi laga taktis, kompleks, dan mungkin kurang menarik. Kebalikan dari semifinal yang penuh emosi.